kembali lagi di video mereview atau menanggapi dari video Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Pendapatan Nasional bersama saya Nada Jihan Habibah dengan NIM 2031050200002 dari Prodi Ekonomi Syariah. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendapatan nasional itu sendiri. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara, baik dari barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Artinya, negara itu akan menghitung apa yang diproduksi berupa barang selama satu tahun, semua itu secara nasional atau berupa jasa. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Produk domestik bruto atau GDP, 2. Produk nasional bruto atau GNP, 3. Produk nasional neto atau NNP, yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yang kelima pendapatan perseorangan atau PI, dan yang terakhir nomor 6 yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang manfaat penghitungan pendapatan nasional. Ada beberapa manfaat yang terdapat pada penghitungan pendapatan nasional itu sendiri, yaitu yang ke-1, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keempat, yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang kelima, yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan manfaat sebagainya. Oke, next yaitu materi tentang macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu 1. Metode pendekatan nilai. Metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya yaitu tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama nih yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu di rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai satuan atau antar saudara dan sedekah. Nah, memasuki pembahasan terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam yaitu ada ghanimah, sedekah, infak, zakat, yusr, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun. Yang terakhir yaitu wakaf. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya tanggapi atau yang saya review dari video Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di video tanggapan selanjutnya. Saya Nada Jihan Habibah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.